Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 2 dari mata kuliah penerjemahan atau teori terjemah akan membahas terakhir yaitu model-model proses penerjemahan. Baik, kelompok 2 itu beranggotakan saya sendiri Muhammad Asfi Asidiki, kemudian ada Safira Ajijah Rahmani, kemudian ada Kamila Sabina dan Farhanah Maulinda. Oke, baik, next slide. Baik, di sini ada pembahasan menjadi 4 bagian. Yang pertama ada model proses penerjemahan langsung atau linier. Kemudian yang kedua ada model proses penerjemahan nida dan taber. Yang ketiga ada model proses penerjemahan Larson. Dan yang keempat ada model proses penerjemahan mesin. Baik, yang pertama akan disampaikan oleh Sabin. Baik, terima kasih kepada Hasbi selaku moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan bagian yang pertama, yaitu model proses penerjemahan langsung atau linier. Jadi secara singkatnya, proses penerjemahan linier ini adalah penerjemahan yang dilakukan secara langsung satu arah, yakni dengan menuliskan kembali teks bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Nah, di sini saya juga telah meringkas beberapa poin-poin yang ada di dalam model proses penerjemahan langsung atau linier. Yang pertama, model linier ini dapat dilakukan secara langsung dengan memadankan kata-kata dan susunan kata ke dalam bahasa terjemahan. Kemudian, makna di dalamnya relatif tidak tereduksi saat diterjemahkan ke dalam bahasa terjemahan. Karena terjemahan ini langsung satu arah seperti itu. Kemudian yang ketiga, diperlukan pertimbangan karena dalam kalimat kompleks akan sulit difahami. Karena itu tadi tidak ada penyempurnaan lagi kata-kata di dalamnya karena hanya satu arah saja, karena langsung linear seperti itu. Kemudian poin yang keempat adalah tidak memperhitungkan masalah konteks kebahasaan, karena memang di sini lebih tidak memperdulikan seperti konteks dan juga struktur kebahasaannya dan lain sebagainya, sehingga terjemahannya ini bisa jadi kalau misalnya memang kalimatnya ini terlalu banyak atau misalnya terlalu kompleks atau sulit untuk diterjemahkan, itu akan lebih sulit untuk dipahami dikarenakan ini tidak melewati analisis struktur gramatikal dan lain-lain seperti model pada proses penerjemahan yang lain. Mungkin sekian untuk model proses penerjemahan langsung, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kamila Sabin telah menjelaskan bagian pertama. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan Farhanah. Kepada Farhanah kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada Hasbi yang telah mempersilahkan saya untuk membacakan model proses penerjemahan yang kedua, yaitu model proses penerjemahan nida dan taber. Nah, dalam proses terjemahan ini terdapat 3 tahap, yaitu tahap analisis, transfer, dan tahap restrukturisasi. Kemudian, di sini terdapat bagian awal proses penerjemahan menurut nida dan taber. Yang pertama itu teks bahasa sumber dianalisis untuk menjadi isi teks bahasa sumber. Kemudian isi teks dari bahasa sumber ini dilakukan pengalihan isi menjadi isi teks dari bahasa sasaran. Kemudian dari isi teks bahasa sasaran melalui tahap restrukturisasi menjadi penerjemahan teks bahasa sasaran itu sendiri. Kemudian di sini ada bagian yang disempurnakan menurut nida dan taber. Yang pertama di sini ada teks analisis
penerjemahan, yaitu menganalisis penerjemahan teks bahasa sumber dalam hal hubungan gramatikal yang ada dan makna kata, rangkaian kata-kata untuk memahami makna atau isinya secara keseluruhan. Hasil dari tahap ini yaitu makna bahasa sumber yang telah dipahami. Lalu ke tahap yang kedua yaitu tahap transfer, yakni memindahkan konsep, makna, dan pesan bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran di dalam pikiran penerjemahan. Baru kemudian setelah itu tahap ketiga yaitu tahap restrukturisasi, yaitu menyusun konsep, makna, dan pesan yang ada dalam pikiran penerjemahan ditulis dalam bahasa sasaran sesuai dengan aturan dan kaidah yang ada dalam bahasa sasaran. Proses di atas kelihatannya rumit, tetapi setelah dipahami sebenarnya cukup mudah. Meskipun demikian, Suryawinata dan Haryanto berusaha memperjelas skema tersebut dalam 4 tahap sebagai berikut. Yang pertama itu tahap analisis atau pemahaman. Dalam tahap ini, struktur lahir atau kalimat yang ada dianalisis menurut hubungan gramatikal, menurut makna kata atau kombinasi kata, makna tekstual, dan bahkan makna kontekstual. Nah, ini merupakan proses transformasi balik. Kemudian yang kedua itu tahap transfer. Dalam tahap ini, materi yang sudah dianalisis dan dipahami maknanya tadi diolah penerjemahan dalam pikirannya dan dipindah dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Dalam tahap ini belum dihasilkan rangkaian kata, semuanya hanya terjadi dalam batin penerjemah. Kemudian yang ketiga itu tahap restrukturisasi. Dalam tahap ini, penerjemah berusaha mencari padanan kata, ungkapan, dan struktur kalimat yang tepat dalam bahasa sasaran, sehingga isi, makna, dan pesan yang ada dalam teks bahasa sumber tadi bisa disimpulkan sepenuhnya dalam bahasa sasaran. Kemudian tahap yang keempat yaitu tahap evaluasi dan revisi. Setelah didapat dari hasil terjemahan di bahasa sasaran, hasil itu dievaluasi atau dicocokkan kembali dengan teks aslinya. Nah, jika dirasa masih kurang padan, maka dilakukanlah revisi. Adapun dari keempat proses tersebut, kadang berlangsung cepat dan kadang juga berlangsung dengan lambat. Kemudian, di sini ada contoh menurut model penerjemahan Nida dan Taber. Dalam contoh ini saya mengambil teks dari buku yaitu Lam Yaktasiris Suryani Yuna ala tarjamati minal Yunani bal tarjamu kadzalika tarikhol Iskandaria bil qarnaini kama tarjamu kalilatun wadimatan ila Suryaniyah. Nah, dari teks tersebut melalui analisis penerjemahan kalimat dipecah untuk memudahkan pemahaman. Di sini dipecah menjadi 3 kalimat. Nah, kata-kata yang di blok ini terdapat kata-kata yang dilakukan penerjemahan secara naturalisasi dan dengan cara mengadaptasi kata bahasa sumber terlebih dahulu ke dalam pengucapan yang normal ke dalam bahasa sasaran, atau penerjemahan menggunakan teknik penerjemahan borrowing atau pinjaman, yaitu meminjam dari kata bahasa sumber dengan melakukan perubahan fonologis sesuai dengan pelafalan bahasa sasaran. Kemudian dari dipecahnya menjadi 3 kalimat ini melalui tahap transfer, yaitu konsep dan makna dan pesan dalam bahasa sasaran diartikan menjadi 3 kalimat juga. Kemudian dari sini melalui tahap restrukturisasi, yaitu sesuai dengan kaidah bahasa restrukturisasi. Nah, dalam proses ini dapat disimpulkan makna dari kalimat yang sudah tadi dicontohkan, yaitu menjadi teks bahasa sasaran orang-orang Suryan tidak terbatas menerjemahkan dari Yunani, tetapi menerjemahkan juga secara sejarah Iskandar Zulkarnain, bahkan mereka menerjemahkan hikayat Kalilah dan Dimnah ke dalam bahasanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Farhana. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, itu tentang model proses penerjemahan Larson. Menurut Larson, penerjemahan itu terdiri atas tahap mempelajari dan menganalisa kata-kata, struktur gramatikal, situasi komunikasi dalam teks bahasa sumber, dan konteks budaya bahasa sumber untuk memahami makna yang ingin disampaikan oleh teks bahasa sumber. Selanjutnya, next.
sini ada seperti tabel yang menjelaskan bahwa bahasa sumber dan bahasa sasaran. Ini kalau bahasa sumber itu teks yang akan diterjemahkan itu harus memiliki leksikon kata, struktur gramatikal, konteks situasi, konteks budaya, kemudian ke analisis makna, pemahaman makna dan makna. Kalau bahasa sasaran itu ada teks asli terjemahan, konteks situasi, konteks budaya, leksikon atau kata, struktur gramatikal, kemudian pengungkapan makna kembali, kemudian pentransferan makna, itu mutar balik gitu. Baik, selanjutnya contoh. Di sini ada contoh dalam bahasa Arab untuk model Larson gitu. Di sini bahasa Arabnya itu ada Rabbul Mal yara anna al-fadilah haqqun idza jadat fi ma uli ilaiha. Yang pertama itu ada analisis leksikon, yaitu langkah pencarian kata-kata bahasa sasaran untuk mengungkapkan bahasa sumber. Seperti contohnya Rabbun, itu pemilih. Kemudian yang kedua ada analisis struktur gramatikal, klausa utama atau afirmatif atau pernyataan. Kemudian ada klausa bawahan, klausa syarat yang ditandai dengan partikel syarat. Contohnya di atas garis pertama adalah ku dan garis kedua adalah kabek. Selanjutnya, yang ketiga ada analisis konteks situasi. Di sini di latar belakang kalimat tadi yang dikaitkan dengan kondisi dan situasi masyarakat Arab pada zaman jahiliyah. Yang keempat ada analisis konteks budaya. Unsur budaya, adanya anggapan masyarakat bahwa moral atau martabat itu fadilah bisa dicapai apabila harta semakin bertambah, artinya harta adalah tolak ukur manusia. Ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Safira. Kepadanya kami persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang model proses penerjemahan mesin. Penerjemahan mesin adalah proses penggunaan kecerdasan buatan untuk menerjemahkan teks secara otomatis dari satu bahasa ke bahasa lain tanpa melibatkan manusia. Nah, untuk penerjemahan mesin sendiri, itu proses dan tekniknya harus jelas dan nyata supaya dapat diprogram, yaitu dialihkan ke dalam bahasa mesin. Dalam penerjemahan mesin sendiri terdapat beberapa masalah, yaitu yang pertama, adanya gejala dwimakna atau multimakna, yang artinya suatu frasa, kata, atau kalimat yang mempunyai lebih dari satu makna. Kemudian yang kedua, penerjemahan mesin ini, mesin tidak bisa menjelaskan penerjemahan secara akurat. Kemudian selanjutnya, dalam penerjemahan menggunakan mesin, hingga kini belum ada sistem penerjemahan mesin yang otomatis penuh dan juga tepat. Sehingga adanya suatu sistem penerjemahan kerjasama antara tenaga manusia dan tenaga mesin, yang disebut TOBM, yaitu terjemahan orang dengan bantuan mesin, atau TMBO, terjemahan mesin dengan bantuan orang. Di dalam sistem ini, penerjemahan dikerjakan dalam bentuk yang pertama, kamus komputer yang memberi makna istilah-istilah sesuai dengan lingkup atau topik teks. Kemudian, komputer kamus umum yang selalu disesuaikan dengan perkembangan peristilahan mutakhir. Dan yang terakhir, suatu komputer yang dapat menganalisis kalimat-kalimat, terutama bentuk morfologi kata-kata. Baik, selanjutnya di sini ada contoh dari terjemahan mesin menggunakan Google Translate. Di sini ada kalimat inna taqaddama fit ta'awuni ad-duwali wa tansikiha sayashamu fi tarkiyati mayusammihil insijamal kauni. Yang jika diterjemahkan dengan Google Translate, maka artinya kemajuan dan koordinasi kerjasama internasional akan berkontribusi pada promosi apa yang disebutnya harmoni. Kemudian setelah itu diterjemahkan lagi oleh tenaga manusia, yaitu oleh penerjemah,
yang artinya menjadi kerjasama negara-negara dunia dan keselarasannya akan berkontribusi bagi peningkatan apa yang disebut global harmony. Jadi kesimpulannya yaitu penerjemahan mesin ini tidak sepenuhnya layak baca, tetapi harus membutuhkan orang atau penerjemah agar bisa layak untuk dibaca. Sekian, saya kembalikan kepada moderator.